kebahagiaan. Kalau ngomongin standarnya manusia, nggak akan ada habisnya. Memang kebahagiaan ini yang dicari oleh semua manusia. Tidak peduli dia kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan. Pengen dapat kebahagiaan, tapi dengan minum khamr. Ditanya, kenapa kamu minum khamr? Ya karena dia mengatakan saya pengen bahagia. Mungkin dia bahagia 1 jam ini. 1 jam kemudian belum tentu dia bahagia lagi. Kenapa banyak orang punya segalanya, tapi tetap tidak bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapaan seperti biasa, menyapa dahulu. Kabar Ustadz hari ini gimana? Alhamdulillah, bi khair wal afiyah. Antum sehat ya? Alhamdulillah khair wal afiyah, Ustaz. Senang sekali The Insight kali ini akan mencari dan terus mencari tema-tema yang insya Allah bermanfaat untuk para kaum muslimin. Masya Allah. Kita akan membahas tentang sebuah, bisa jadi manusia akan mencari ini sampai kapanpun, dan bisa jadi manusia juga akan merasa tidak cukup sampai kapanpun, yakni kebahagiaan. Kalau ngomongin standarnya manusia, nggak akan ada habisnya. Maka yang paling tepat kita harus tanya dari sisi Islam dan bagaimana Allah telah menuntunnya lewat Rasulullah. Pripun, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, tema yang sangat menarik tentang kebahagiaan. Memang kebahagiaan ini yang dicari oleh semua manusia. Tidak peduli dia kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang beriman maupun yang tidak beriman. Semua manusia selalu mencari yang namanya kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang hakiki itu seperti apa? Jangan sampai kita salah paham, apalagi sampai salah melangkah. Karena ada orang yang pengen dapat bahagia tapi dengan melangkah yang salah. Pengen dapat kebahagiaan tapi dengan minum khamr. Ditanya, kenapa kamu minum khamr? Ya karena dia mengatakan saya pengen bahagia. Kenapa kamu berzina? Saya pengen bahagia. Kenapa kamu bekerja di sini? Kenapa kamu melakukan ini? Pengen bahagia. Padahal langkah tersebut kan tidak dibenarkan oleh syariat. Maka kebahagiaan hakiki itu yang seperti apa? Dalam agama kita sudah mengajarkan kita semua umatnya untuk menjadi orang-orang yang bahagia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya supaya menjadi orang yang bahagia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu litasqa, supaya kamu tidak menderita. Artinya apa? Ya, supaya kamu bahagia. Maka ada sebuah kaidah ya untuk memahami kebahagiaan dari pandangan Islam. Kaidah ini pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Beliau mengatakan, as-sa'adatu biyadillah wa la yanaluha illa bi taatillah. Kebahagiaan itu di tangan Allah dan tidak akan didapatkan kebahagiaan kecuali dengan taat kepada Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kita harus mencari kebahagiaan itu dengan ketaatan. Betul. Ya, kalau tanpa ketaatan, kebahagiaan itu tidak kebahagiaan yang hakiki. Mungkin dia merasa bahagia tapi itu semu. Sementara. Seperti tadi ketika kita mencoba mencari cara untuk bahagia dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang ada malah murka yang datang, Ustaz ya. Bukan bahagia yang sejati. Betul. Mungkin dia bahagia 1 jam ini, 1 jam kemudian belum tentu dia bahagia lagi. Dan ibaratnya orang yang minum air laut gitu ya. Iya. Semakin dia minum, semakin dia haus. Nah, itulah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Dan itulah yang kebanyakan manusia terjebak di dalamnya. Betul. Karena tadi salah paham tentang kebahagiaan, akhirnya salah langkah. Jadi mungkin banyak orang yang tidak paham apa itu kebahagiaan. Sehingga langkah yang dia tempuh, jalan yang dia cari pun jalan yang salah. Karena dari awal sudah salah memahami apa itu kebahagiaan. Kalau kita dalam agama Islam memahami kebahagiaan adalah ketika orang itu berhasil mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti perintah-perintah Allah, dia berhasil menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itulah kebahagiaan. Walaupun kalau dilihat dari sisi materi, mungkin dia serba kekurangan. Ya. Atau bahkan dia terus mendapatkan musibah-musibah.
ya, penderitaan, penyakit, atau musibah-musibah yang lainnya. Tapi kalau dia berada di atas ketaatan, itulah orang yang bahagia sebenarnya. Kita hanya butuh untuk yakin dan bersabar. Ketaatan inilah jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Betul, ini yang harus kita pahami dan kita ajarkan kepada saudara kita sesama muslim. Kebahagiaan itu adalah ketika kita sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kemudian impact dari ketaatan yang sudah kita lakukan itu belum kita dapatkan di dunia, yakinlah Allah akan balas itu di akhirat. Betul. Dan di dunia pun pasti Allah sudah berjanji ya. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan tidak diukur dari segi banyaknya harta, banyaknya apa yang dia inginkan bisa tercapai. Tapi kebahagiaan adalah ketenangan dalam batin, ketenangan dalam jiwa. Dia semakin semangat untuk ibadah, semakin istiqomah. Ketika melihat kemungkaran dia tidak suka. Nah, itulah kebahagiaan, gitu kan? Ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika dapat musibah dia bersabar, ketika melakukan pelanggaran atau melakukan dosa segera tobat kepada Allah. Nah, inilah kebahagiaan. Di dunia pun dia akan mendapatkan kebahagiaan, belum lagi nanti di hari kiamat. Hari kiamat. Dan itu janji Allah ya. Orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, man amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, amal soleh kan ketaatan. Baik laki-laki maupun perempuan, maka akan kami berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik di dunia. Dan nanti pada hari kiamat akan diberi ganjaran, dibalas dengan kebaikan yang berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Menarik ya teman-teman. Kadang kita itu terjebak dengan mencari kebahagiaan yang sementara. Mungkin yang contoh yang paling bisa dijadikan bahan diskusi kita kali ini, Ustaz. Kita itu sering mencari cara untuk merefresh diri di tengah penatnya pekerjaan ataupun apapun itu yang sedang kita hadapi. Kita menghibur diri dengan melakukan hobi. Hobi itu baik itu laki-laki maupun perempuan ada beraneka ragam ya. Kita mungkin yang paling dekat dengan kita hobi-hobi yang berkaitan dengan olahraga mungkin. Kita keluar untuk menyalurkan hobi kita lari atau mungkin sepak bola mungkin, atau mungkin teman-teman kemarin cerita aku lagi mancing gitu kan di satu daerah mana yang belum pernah ke sana dan sebagainya. Terakhir kemarin misalnya aku mau trekking, ada bukit-bukit yang bagus nih yang belum pernah kita tuju ke sana sambil kita cari hawa dingin gitu. Masya Allah. Apakah itu boleh sebenarnya? Melakukan hobi itu boleh saja dalam agama kita. Jadi agama kita itu tidak mengekang umatnya untuk harus beribadah full 24 jam non-stop. Kalau ada yang bisa seperti itu ya alhamdulillah. Tapi agama kita tidak mengharuskan, tidak mewajibkan seperti itu. Kita punya waktu-waktu untuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah, seperti sholat 5 waktu. Itu hanya waktu-waktu tertentu saja, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktu-waktu yang lain silakan kita isi dengan hal-hal yang positif. Nah, terutama hal-hal yang memang mendukung kita untuk ibadah. Adapun hal-hal yang mubah seperti pekerjaan, seperti menjalankan hobi tadi, ada yang sampai mancing. Bisa jadi berjam-jam gitu. Berjam-jam melatih kesabaran. Iya, betul. Katanya orang yang nggak bisa maju ya orang yang mancing ini. Iya, kalau betul. maju keceburung. Ya kecebur gitu ya. Iya, betul. Nah, ya nggak apa-apa. Ini namanya hobi ya. Mungkin orang melihat kok sampai segitunya, tapi namanya hobi gimana lagi? Orang yang hobi olahraga tadi seperti sepak bola, futsal, ini hal yang mubah. Jadi hal yang mubah dalam agama kita silakan, tapi dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita melihat hobi kita ini dalam pandangan syariat dibolehkan atau tidak. Jangan sampai ternyata hobi ini mengantarkan kepada perkara yang haram. Hobinya main apa? Main kartu misalkan. Judi. Nah, ya nanti khawatirnya mengarah kepada perjudian. Wasilah-wasilah ke perjudian ini ditutup, diharamkan dalam agama kita. Nah, hobi-hobi seperti itu kita lihat ini haram atau tidak. Ternyata hobinya halal. Nah, maka kita lihat lagi
gimana cara kita menjalankan hobi itu. Ah. Ketika menjalankan hobi itu, apakah ada pelanggaran di situ? Pakaiannya Contohnya, mungkin? pakaiannya, apakah ada Iya. yang membuka aurat? Iya. Laki-laki ini lupa Ustadz kalau ada Nah, aurat yang itu. tersingkap ya. Nah, kita perhatikan, jangan sampai itu malah melanggar gitu kan. Kemudian apakah di situ ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Mungkin dia hobinya nge-gym. Nah, tapi dilihat jangan sampai di situ banyak ikhtilat gitu ya. Nah, itu yang diperhatikan. Ya, kita menjalankan hobi sambil melihat jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran di situ atau wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perkara yang haram. Maka hukum asalnya boleh. Boleh. Ya, perkara mubah itu gimana kita menjalaninya, dan ini bisa jadi untuk menghilangkan ya kebosanan tadi ya. Agama kita itu punya waktu untuk ibadah, punya waktu untuk diri kita sendiri, punya waktu untuk keluarga. Masing-masing itu ya ada haknya gitu. Maka ada suatu kisah sahabat Salman Al-Farisi datang kepada sahabatnya yaitu Abu Darda. Melihat istrinya kok penampilannya kayak acak-acakan, tidak terawat. Ini berarti ada masalah ini. Kalau rumah tangganya baik, insya Allah istrinya selalu rapi gitu. Tapi ini istrinya malah acak-acakan. Dia tanya, kenapa seperti itu? Kata istrinya, saudaramu Abu Darda. Ini ketika awal hijrah itu Rasulullah mempersaudarakan Abu Darda dengan Salman. Saudaramu Abu Darda tidak pernah peduli dengan saya, tidak pernah peduli dengan keluarga, tidak pernah peduli dengan dunianya. Dia hanya fokus ibadah. Malam tahajud, dari malam sampai subuh, siangnya puasa. Dan seperti itu pekerjaannya. Maka Salman Al-Farisi menasihati saudaranya tadi Abu Darda, wahai Abu Darda, engkau badanmu punya hak, dirimu punya hak, tubuhmu punya hak, keluargamu punya hak, istrimu punya hak. Maka berikan semua itu sesuai dengan hak-haknya. Allah juga punya hak, namun berikan semua itu sesuai dengan hak-haknya. Maka Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, sodako Salman. Perkataan Salman itu yang benar. Ya memang harusnya seperti itu. Ya, jangan sampai ada orang yang memberikan, melalaikan hak-hak yang lain, karena pasti akan berakibat buruk gitu. Akibatnya apa? Nanti akan ada futurnya, dan itu berbahaya. Ketika dia sudah semangat waktunya untuk ibadah semuanya, tidak pernah ada waktu untuk istirahat, suatu ketika futur, berbahaya. Nah, ketika dia futur itu bisa jadi drastis. Artinya malah berbalik gitu. Iya. Dan banyak yang seperti itu. Ahli ibadah ketika datang waktu futur akhirnya berbalik arah. Sudah meninggalkan ibadah sama sekali. Nah, itu yang dilarang dalam agama kita. Oke. Itu bisa jadi efek dari terlalu berlebihannya dia dalam melakukan sesuatu ya. Karena tidak memberikan masing-masing haknya. Ya. Badannya punya hak untuk istirahat. Tadi refreshing ya, olahraga itu tubuh kita punya hak gitu. Punya hak. Walaupun ada masanya untuk kita beribadah. Ya. Artinya semuanya ini perkara mubah. Allah memberikan ruang untuk kita bisa memanfaatkannya asal paham koridornya ya Ustadz ya. Betul, tidak sampai melanggar aturan-aturan agama. Tidak sampai melanggar aturan-aturan agama sehingga tidak berlebihan ya Ustadz. Kemudian ya pada akhirnya kembali kepada ilmu. Kalau kita tidak mendengar masalah ini pun juga bisa jadi kita kemarin-kemarin berlebihan ya kan. Mancing sampai berjam-jam tidak pulang-pulang. Bahkan lupa waktu sholat. Bahaya nggak sih? Nah, itu yang bahaya. Sampai melalaikan kewajiban ya, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada keluarga. Iya. Ya, kasihan anak istrinya gitu ya, mancing berjam-jam, waktunya habis gitu ya, anak istrinya tidak dia perhatikan. Gitu. Yes. Jadi hobi itu boleh-boleh saja, asalkan tadi tidak melalaikan kewajiban. Alangkah lebih baiknya lagi kalau kemudian hobi itu dikerjakan oleh sesama teman yang kemudian bisa saling menasihati dan mengingatkan ya. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Misalnya kita sepak bola bareng sama teman-teman yang sudah saling ingatkan, kelihatan auratnya tuh ditutupin tuh sampai paha, sampai lutut misalnya kayak gitu saja ya. Atau ngingatin karena kita mungkin sepak bolanya sore, sudah menjelang waktu maghrib kita harus segera akhiri dan lain-lain. Alhamdulillah kalau ada teman-teman yang seperti itu bagus sekali ya. Contoh kayak kami dulu di Arab Saudi, di Madinah, futsal sholat berjamaahnya di lapangan. Jadi begitu main bola, begitu masuk azan Isya langsung satu imam maju ke depan,
langsung sholat di lapangan. Sholat di lapangan, Masya Allah. Sebenarnya itu boleh ya Ustadz ya? Lah kenapa nggak boleh kan gitu? Nggak ada yang melarang. Artinya mungkin ini pengetahuan sederhana buat kita. Kapan itu boleh dilaksanakan di lapangan dan tidak? Misalnya apakah di Dekarji itu terlalu jauh menuju ke masjid atau menuju ke musola atau? Ya betul ya, tentu karena musola yang disediakan juga musola yang kecil ya. Sedangkan di situ ada 20 orang. Iya, banyak orang gitu ya. Bukan hanya 20, itu kan kadang orang ngantri gitu. Kan mainnya pakai jam-jaman. Jam-jaman. Iya, banyak orang. Kemudian memang masjidnya agak jauh. Oke. Iya. Apalagi kan kita kalau di masjid juga kasihan orang gitu. Kita berkeringat begitu, langsung masuk di barisan jamaah gitu kan. Iya. Kasihan orang yang lain gitu. Nah, maka kita masing-masing pemain bola ya. Kita sholat di situ aja gitu. Enggak, kan berjamaah juga gitu. Enggak ada yang meninggalkan jamaah. Ya, tentunya yang belum punya wudu dia bisa berwudu dulu. Dan pakaian tentu kita pakai pakaian yang semuanya menutup aurat gitu. Iya, iya. Pertanyaan simpel lagi. Perlu kita azan juga? Azan, iya. Azan, iqamah, begitu? Betul, perlu. Iya. Oke. Terus kita juga bisa jadi kesempatan untuk menerapkan sunnah apa Ustaz yang wudhu tanpa perlu melepaskan alas kaki kita Ustaz? Khuf. Nah. Ya, khufain. Jadi mengusap di atas sepatu. Bisa ya. Bisa ya. Kalau kita lagi berwudu sedang pakai sepatu atau kaos kaki, kita bisa mengusap di atas kaos kaki. Jadi itu sudah sah untuk kemudian dikatakan bersuci ya, berwudu. Betul. Bagi orang yang mukim batasnya 1 hari 1 malam. Bagi musafir 3 hari 3 malam. Masya Allah. Itu teman-teman. Jadi ada ilmu lagi nih ketika kita ingin menerapkan hal itu. Karena bayangan saya itu justru bisa jadi sebuah syiar. Ketika kita lagi di lapangan, banyak orang yang mungkin bisa jadi kayak katanya Ustadz tadi, ada antrian berikutnya yang mau sewa lapangan itu, kelihatan kita sholat kan syiar ya Ustadz ya? Masya Allah, dakwah di mana-mana ya. Dakwah di mana-mana, Masya Allah. Ya. Ana jadi teringat, Alhamdulillah kalau di Malang ini Ustadz, banyak bermunculan komunitas-komunitas yang basisnya memang pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah. Utamanya olahraga. Ada rekan kita yang membangun pusat kebugaran, gym yang syar'i tanpa musik. Masya Allah. Khusus hanya untuk laki-laki saja. Mungkin jadwal ya, laki-laki perempuan. Kalau ini katanya khusus laki-laki. Masya Allah. Maksudnya setiap harinya laki-laki aja, tidak untuk perempuan. Kemudian komunitas-komunitas sepak bola yang slogannya itu simple. Misalnya sholat dulu, mabul kemudian. Gitu-gitu. Ada kemudian komunitas yang kemudian mengutamakan sabar dalam ini, karena kan kalau sudah sepak bola kadang-kadang kebawa emosi. Udah kita terlalu mengedepankan ingin menang, lupa kalau harus sabar. Temannya sendiri dijegal. Kadang-kadang. Ya benar-benar. Banyak sekali Ustaz. Alhamdulillah. Terakhir kemarin ada komunitas kalistenik Ustaz. Kalistenik itu berarti latihan angkat beban tanpa alat, hanya menggunakan beban badan kita sendiri. Masya Allah. Nah itu jadi kita patut syukuri ya Ustaz ya. Hal-hal yang permunculan itu yang kemudian jadi sebuah wasilah mungkin ya Ustaz. Jadi solusi di saat kita mungkin sulit menemukan komunitas-komunitas yang soleh, komunitas yang baik, ternyata ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah. Patut kita syukuri ya Ustaz ya. Sehingga apakah ini juga kemudian bagian dari kemudahan dari Allah ya Ustaz ya? Allah menunjukkan jalan kepada kita. Oh ini loh, ada loh komunitas yang tinggal kamu pilih aja. Saya yang belum nemu komunitas mancing syar'i Ustaz. Mancing syar'i ini bagaimana? Kira-kira ini belum ketemu nih, apakah bisa gitu kan aspek mancing ini sambil murojaah Al-Qur'an kan? Nah, ya, dia mancing sama temannya. Ya sambil murojaah Al-Qur'an ya. Dari hafalan. Daripada diem doang gitu ya. Bisa 10 juz itu mungkin. Masya Allah. Iya. Ide menarik ya. Buat teman-teman barangkali kepikiran buat bikin komunitas mancing syar'i tadi, teman-teman, Ustadz sudah memberikan ide ya, silakan dipraktekkan gitu ya. Oke, insya Allah cukup menjadi gambaran teman-teman terkait dengan kebahagiaan yang hakiki. Tadi ada kaidah dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang kaidah kebahagiaan yang hakiki sebenarnya adalah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka pada dasarnya itulah kemudian kebahagiaan yang harusnya kita kejar, kita cari.
Dan kemudian kebahagiaan itu Allah sudah janjikan akan Allah berikan di dunia, tapi tidak selalu dalam bentuk harta, tidak selalu dalam bentuk uang. Karena kan in this economy, kalau zaman sekarang istilahnya kan gitu. Sekarang semuanya sedang terpuruk dengan faktor ekonomi, finansial. Kita ini merasa adalah dalam diri yang kemudian tidak terasa, mungkin kita mengeluh atau merasa kok gini ya gitu, usahaku kok sepi, kok kerjaanku kok gini, ini ada PHK di mana-mana. Ini adakah nasihat untuk itu? Baik, untuk memandang dunia, syariat kita kan punya rambu-rambu. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu kutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari dia aman di rumahnya, dia punya tempat tinggal yang aman, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, badannya sehat, ya, tidak ada penyakit, punya makanan pada pagi hari itu atau pada satu hari itu, maka seperti dia sudah menguasai dunia semuanya. Jadi kebahagiaan itu simple ya dalam agama kita. Artinya gimana kita memandang dunia itu. Kalau kita memandang dunia harus kita miliki, harus kita punya segala-galanya, maka yang ada kita nggak pernah merasa cukup gitu. Tapi kalau kita memandang dunia itu adalah apa yang ada pada diri saya, apa yang saya syukuri, kalau tidak ada saya bersabar, maka yang ada dia berbahagia. Dia nggak akan mengeluh, dia nggak akan berkecil hati. Dia ya stres. Dia lewati kehidupan itu dengan bahagia, dengan hati yang tenang. Asalkan dia punya makanan pada hari itu, dia bisa makan. Terus buat apa lagi saya mikirin besok? Besok kan itu urusan lain. Belum tentu saya bisa hidup sampai besok kan gitu. Ya. Mungkin hari ini saya sudah mati. Kan nggak ada yang tahu. Ya, betul. Terus buat apa saya sedih gitu? Jadi buat apa saya sedih perkara yang belum saya lakukan atau belum saya jumpai gitu. Hari esok, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, ini kan belum tentu kita jumpai. Ngapain kita bersedih dengan perkara-perkara seperti itu? Ya. Yang kita punya hari ini, yaitu yang kita syukuri gitu. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah, pesan yang sangat indah sekali dari baginda Nabi SAW, agar kita itu menjadi orang-orang yang bahagia. Rumahnya aman, tempat tinggalnya aman. Alhamdulillah kita nggak seperti saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di tempat-tempat yang sengketa, yang perang. Kita aman di tempat tinggal. Kemudian badan kita alhamdulillah sehat. Tidak ada penyakit pada hari itu. Punya makanan yang bisa kita makan sama keluarga, Masya Allah. Terus apalagi yang kita sesali gitu? Apalagi yang kita sedihkan gitu? Apalagi yang kita khawatirkan. Nah, betul. Untuk selanjutnya ya tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Apakah kemudian ini yang dipengaruhi oleh berita-berita di berbagai media? Kita seperti merasa kayak negeri kita kacau balau, begini begitu. Opini sana, opini sini. Semua manusia bisa berpendapat sekarang. Hingga kemudian itu mempengaruhi hati kita, jiwa kita, sehingga mengkaburkan definisi atau makna dari bahagia itu sendiri. Jadi ya berita juga penting ya. Analisa-analisa dari pakar-pakar juga penting. Terutama mungkin pakar-pakar yang bagian ekonomi atau apa. Ya tapi jangan sampai itu membuat kita ketergantungan dengan berita ataupun analisa yang disampaikan oleh pakar-pakar itu. Artinya itu jangan mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Ya kita boleh merencanakan sesuatu untuk di masa yang akan datang, itu kan boleh. Betul. Ya. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligat kan itu. Masing-masing jiwa itu melihat apa yang dia lakukan untuk hari esok gitu. Nah, hari esok kan bisa hari esok jangka panjang sama hari esok jangka pendek. Hari esok jangka panjang berarti hari esok di akhirat. Hari esok jangka pendek berarti ya selama dia hidup di dunia ini dia memandang hari esoknya itu gimana yang terbaik kan gitu. Ya kita punya rencana, rancangan, itu boleh saja, tapi tidak mempengaruhi kebahagiaan kita gitu. Ya seorang muslim kan dia selalu bertawakal kepada Allah. Jadi nggak ada yang harus dia
dia apa tadi stres gitu ya, Stres, nggak iya. sampai kayak gitu gitu. Buat Iya, apa iya. gitu? Iya, Ya. iya. Itu sungguh apa ya, menampar. Kalau buat saya sendiri itu menampar sekali. Bahwa saya sebenarnya cara pemahamannya itu sudah sangat sederhana. Islam sudah mengajarkan kesederhanaan dalam berpikir dan memaknai kebahagiaan itu sendiri. Kita itu di dunia cuma sementara, ya kan ya. Kita nggak tahu mati kapan. Hari ini apa yang kita dapatkan, kita bisa makan, anak istri kita aman, alhamdulillah. Terus apa lagi yang kita cari? Apa yang kita cari? Untuk masa depan serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Nah, ada istilah qanaah. Itu tadi qanaah kah? Ya betul ya. Qanaah itu dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Merasa Jadi cukup. dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia sudah berusaha, dia kerahkan semua tenaganya, pikirannya, tapi pemberian Allah kepada dirinya sebatas itu saja. Mungkin berbeda atau tidak sesuai dengan target-target dia. Ya dia terima apa adanya. Alhamdulillah dia qanaah, bersyukur kepada Allah tanpa harus melakukan berbagai cara, termasuk cara-cara yang haram untuk mendapatkan target-target yang dia inginkan. Nah itu berarti nggak qanaah. Jadi orang yang qanaah itu dia mencukupkan dengan yang Allah halalkan, sekalipun tidak sesuai dengan targetnya dia. Gitu. Adakah lawan kata dari qanaah, Ustaz? Apa ya? Ya qanaah itu kan lawan Menerima. katanya rakus ya. Oh, Lawan katanya iya, kan iya. orang yang rakus. Oke. Tamak dengan dunia, ya. Oke. Jadilah manusia yang qanaah. Ada istilah lagi zuhud. Apakah itu? Zuhud kita mengambil hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat atau meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jadi orang-orang yang zuhud itu memang sudah pada level yang paling atas ya, dalam keimanan, dalam ketakwaan, termasuk dalam tawakal. Jadi dia melakukan perkara-perkara yang memang bermanfaat untuk akhirat. Kalau hal-hal itu tidak bermanfaat untuk akhirat, dia tinggalkan. Waduh. Sekalipun itu perkara yang mubah ya. Sekalipun perkara yang mubah. Ya, Masya contoh Allah. makan. Dia makan kan mubah. Ha. Kalau ternyata makan itu menghalangi dia untuk ibadah, dia tinggalkan makan. Maksudnya dia tinggalkan makan di saat itu misalkan. Atau dia tinggalkan makan yang agak berlebihan karena dia tahu itu akan menghalangi dia dalam ibadah misalkan. Nah, itulah orang yang zuhud. Ini level yang luar biasa, Ustaz. Maka tadi Anda bilang ini level yang paling tinggi ya dalam keimanan. Bagaimana kemudian seorang manusia bisa mencapai level itu? Ya semua butuh proses ya. Ha. Kita butuh ilmu, kita butuh proses. Yang terpenting kita meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat itu kan ada levelnya ya. Yang pertama yang tidak bermanfaat pasti yang haram. Perkara yang haram ini pasti tidak bermanfaat untuk akhirat, dia tinggalkan. Itu dulu kita bisa untuk meninggalkan yang itu atau belum. Oke. Jangan sampai itu aja belum, apalagi yang mubah gitu. Apalagi yang makruh, yang mubah gitu. Yes. Jadi semua butuh tahapan. Gitu. Tahapan. Ya. Proses yang paling dasar, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, karena itu pasti tidak bermanfaat untuk akhirat. Sudah pasti tidak bermanfaat. Pastikan kamu lulus di tahap itu dulu. Di tahap itu dulu. Walaupun kita tetap berupaya untuk bisa jadi seorang yang zuhud ya Ustaz ya. Berarti zuhud dan qanaah adalah sesuatu yang perlu kita raih bersama-sama ya Ustaz ya. Dua sifat Supaya yang mulia. dua sifat yang mulia yang harus ada dalam diri kita gitu Ustaz ya. Kita upayakan ya Ustaz ya. Semaksimal mungkin dengan memohon pertolongan kepada Allah tentunya. Karena berarti ini semua juga tergantung hidayah dari Allah ya, yang menghampiri masing-masing manusia. Apakah kemudian dia bisa menjadi seorang yang qanaah dan zuhud? Iya, tergantung ya hidayah dari Allah, semua hidayah dari Allah. Kemudian artinya taufik ya. Taufik itu ya murni pemberian Allah. Kemudian ada upaya kesungguhan dari kita sendiri. Kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang qanaah, yang zuhud. Ya di antara cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang qanaah ya sering mengingat kematian. Jadi dia sering mengingat kematian. Dengan itu dia sadar kalau dia ya pasti akan meninggal dunia. Buat apa dia rakus dengan dunia? Kalau sebentar lagi dia tinggalkan itu semua. Sebaik-baik pemutus kelezatan, betulkah? Sahih, itu kata Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Aksiru dzikra hadimul ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan. yakni al-maut. Al-maut. Kelezatan yang dimaksud adalah dunia ini. Ya, Ustaz. Begitu teman-teman.
Ada yang mau bertanya kira-kira? Ini sangat-sangat mengena. Ada yang mau tanya kira-kira? Oh. Siap, silakan. Tadi sempat disinggung adalah komunitas syar'i ya Tete. Sementara kita melihat itu banyak sekali komunitas yang notabene komunitas mubah, tapi menyandingkan dengan makna sunnah kayak gitu Tete. Jadi semacam kayak biker sunnah atau sunnah soccer club atau apapun lah. atau bisnis lah ya. Anda pernah lihat soalnya ada laundry sunnah. Nah itu sebenarnya hukumnya menyandingkan makna sunnah. Soalnya kita kadang-kadang juga suka miss di situ. Apakah nyetir motor itu adalah sunnah? Apakah main bola adalah sunnah? Iya. Jadi sejauh mana kita boleh menyandingkan makna sunnah dengan komunitas-komunitas atau bisnis yang boleh gitu? Baik ya, ini hanya istilah ya. Pemberian nama, pemberian istilah itu ya kita kembali kepada yang memberikan istilah itu, yang memberikan nama itu. Apa tujuan dia? Pasti kan ya dia yang paling tahu kan. Apa maksud dan tujuan dia memberi nama dengan istilah seperti itu. Namun ya kita menghindari nama-nama yang dikhawatirkan disalahgunakan ataupun dikhawatirkan itu bisa menyebabkan efek buruk kepada istilah itu sendiri. Istilah sunnah misalkan ya, ini kan istilah syar'i ya, ini istilah yang baik, istilah yang bagus. Karena sunnah ini kan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah ketika orang mendengar sunnah, ya orang pasti langsung mengingat ini sunnah Rasulullah gitu. Walaupun secara bahasa sunnah juga maknanya luas gitu. Namun ketika orang sudah menganggap ataupun sudah tahu istilah ini adalah istilah yang baik, istilah yang bagus berkaitan dengan sunnah Rasulullah, maka kita perlu hati-hati ketika menggunakan istilah itu. Dikhawatirkan ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau malah melanggar aturan-aturan Rasulullah. Sehingga itu menjadi cacat gitu. Orang malah melihat ternyata sunnah seperti ini gitu ya. Malah itu dikhawatirkan merusak nama baik sunnah itu. Gara-gara oknum tertentu yang mengatasnamakan sunnah. Jadi harusnya kita ya selalu hati-hati untuk memberi nama, jangan sampai menimbulkan hal-hal negatif pada istilah atau nama tersebut. Tapi kalau hukum asalnya ya kembali kepada yang memberi nama tadi. Tujuannya apa kasih nama kayak gitu. Mungkin maksudnya ini tadi ya, laundry sunnah, artinya laundry punya orang yang sudah kenal sunnah, misalkan ya. Mungkin maksudnya itu. Iya. Kembali kepada yang memberi nama tadi. Yang memberi nama. Yang lebih ekstrim itu ada cilok sunnah. Cilok sunnah. Oke. Iya. Ya, paling aman ya hati-hati. Jangan pakai istilah yang cukup apa ya? Ini istilah yang mulia. Nah, kalau ada dua pilihan antara satu istilah ada resikonya, satu istilah tidak ada resikonya, ya seorang muslim memilih istilah yang tidak ada resikonya. Gitu. Daripada tidak ada sebuah keharusan untuk memilih yang itu gitu ya. Iya. Ya, Ustaz. Ya, kalau ngomongin istilah yang kemudian saat ini sebenarnya istilah itu bagus, terus sekarang gara-gara perkembangan zaman akhirnya jadi sebuah konotasi yang jelek. Saya jadi sedih dengan istilah pelangi yang saat ini akhirnya jadi makna yang jelek ya Ustaz. Pelangi, iya. Kalau ingat-ingat itu loh Ustaz, karena kan pelangi ini kan indah gitu kan. Ketika kita kemudian memberikan contoh kepada anak-anak, wah Masya Allah indah ya pelangi. Tapi saat ini kan konotasi pelangi ini adalah pada sebuah komunitas yang sedang kita, wah ini sedang kita perangi bersama-sama gitu kan. LGBT maksudnya. Iya, betul sekali. Itu kan betul-betul jadi hal yang akhirnya, ya Allah, suatu zaman bisa jadi akhirnya menggeser sebuah konotasi istilah yang sebenarnya baik, bagus, indah gitu. Ya contoh bunga ya, bunga itu kan indah. Jadi nama samaran. Iya, ini bunga bang. Atau kalau gitu kan menyamarkan seseorang dinamakan dengan nama samaran bunga gitu kan. Iya. Iya, betul juga. Bunga riba ini juga. Ya, oke. Menarik itu ya. Kalau kemudian kita kembali kepada judul The Deen Side, because every story has a Deen Side. Ini ada story, Ustaz, ada cerita yang tak lama ini, baru-baru ini kita dengarkan dari salah seorang saudara muslim kita. Dia tertimpa masalah yang bersamaan langsung terjadi, numpuk saat itu juga, tidak ada jeda gitu kan ya, sama-sama. Dia secara bersamaan kehilangan pekerjaannya, dan dari waktu yang sama dia juga kehilangan tempat tentunya kita akan menganggap ini sebagai sebuah ujian,
Dan ini ujian kita untuk kemudian mengimani ini adalah takdir Allah. Adakah nasihat untuk saudara muslim kita ini? Iya, jadi kita hidup di dunia ini selalu diuji ya. Tidak terlepas dari ujian. Maka ilmu kesabaran itu selalu harus dibutuhkan. Karena kita nggak lepas dari ujian. Nah, dalam ujian itu tentu ada hikmah-hikmah. Di antara hikmah dari ujian itu adalah untuk menyadarkan kita bisa muhasabah. Bisa jadi saya selama ini dikasih kenikmatan, saya makin jauh dari Allah. Nah, akhirnya dengan adanya musibah itu, dia malah dekat sama Allah. Sebelum dapat musibah, dia berdoa nggak pernah nangis. Begitu dapat musibah, ketika berdoa selalu nangis. Wah, beda kan? Ketika sebelum dapat musibah, sholatnya ya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya mungkin jarang khusyuk. Begitu sudah dapat musibah, sholatnya jadi khusyuk. Jadi ini hikmahnya. Jadi dia akhirnya orang bisa kembali kepada Allah gara-gara terdapat musibah. Belum lagi dia muhasabah, mungkin dia punya dosa. Bisa jadi kena dosa-dosa yang mungkin dia anggap remeh, tidak dia segera tobat. Akhirnya Allah uji dia supaya segera kembali kepada Allah. Nah, bayangkan kalau Allah istidraj orang itu, tidak dia kasih musibah, dia dalam kenikmatan-kenikmatan sampai akhirnya meninggal dunia, bahaya. Bahaya sekali. Makanya lebih pilih mana? Dikasih musibah atau dalam kenikmatan dan lalai akhirnya meninggal dunia. Nah, maka orang beriman dia memilih mendingan saya dapat musibah. Dan alhamdulillah banyak orang yang sadar setelah dapat musibah. Nah, sebelum dapat musibah belum sadar. Nah, ini cara Allah untuk menyadarkan orang tersebut. Jadi kita butuh sabar. Ya. Ketika dapat musibah kita bersabar. Ini semua adalah ujian dari Allah. Dan musibah kita yakini ada hikmahnya. Kita muhasabah diri, kekurangan-kekurangan kita yang bisa kita perbaiki, termasuk kesalahan-kesalahan kita yang bisa kita perbaiki. Dan musibah itu membuat kita membuat kita lebih maju lagi. Jadi bukan malah membuat kita mundur. Jadi ada cerita ya, seorang petani yang menguburkan keledainya. Keledainya masuk ke dalam sumur. Sumurnya sudah kering. Jadi dia berpikir gimana caranya mengeluarkan keledai itu. Kalau dia sewa orang, biayanya mahal. Sementara sumurnya juga nggak ada gunanya, nggak ada airnya. Mendingan dia panggil orang untuk menguburkan keledai itu dalam sumur gitu. Jadi dia dapat keuntungan dua sekaligus. Keledainya kalau mati juga tidak bau. Sumurnya yang tadi nggak ada air juga bisa timbun sama tanah. Ya. Ketika ditimbun, ternyata tidak sadar begitu sudah mendekati mulut lubang itu, keledainya loncat dari dalam naik keluar. Ternyata tiap kali mereka timbun, keledai itu menginjak tanah yang ditimbun itu. Sehingga ketika tanahnya makin naik, keledainya bisa naik sendiri. Jadi itu kita memandang musibah. Ya, musibah kita jadikan pijakan untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi musibah kita jadikan pijakan. Untuk meraih kesuksesan itu. Untuk jadi lebih baik lagi. Betul. Untuk mendewasakan diri kita ini. Bisa jadi kita itu masih banyak hal yang mungkin terkesan masih terlalu menggebu-gebu atau gegabah. Dan itu adalah momentum untuk kita jadi lebih dewasa lagi ya Ustaz ya. Insyaallah. Ya Allah, indah sekali ketika kemudian kita bisa memaknai sebuah musibah yang sedang kita alami dengan sudut pandang yang tepat seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan lagi, Mas Hasbi? Masya Allah. Tanya Mas kalau soalnya. Wah, iyalah, masuk tanya lu. Mau tanya apa lu? Tanyalah satu. Oke. Apa hukumnya jomblo kelamaan? Apa hukum jomblo kelamaan? Iya, oke. Kebahagiaan. Ya Allah, sungguh kita ini sangat-sangat banyak terlalaikan dan mencari sumber kebahagiaan yang salah. Oke teman-teman, insya Allah kita sudah banyak sekali mendapatkan ilmu. Kalau kemudian kita mau flashback dari semua episode di Suhuku Podcast ini, The Insight itu punya benang merah yang pada akhirnya kita semua tahu pada intinya. Coba deh kembali ke episode-episode yang kemarin-kemarin. Ada hikmah di balik musibah. Masya Allah. Ada
Apakah kemudian bunuh diri menjadi solusi? Apakah kemudian kita yang ada pertanyaan, habis lulus mau ngapain? Habis lulus atau kerja, nikah, dan sebagainya? Kita galau, kita semuanya ada benang merahnya. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya sudah menemukan benang merah dari setiap episode-episode itu, coba deh taruh di komen ya. Kita sama-sama saling memberikan faedah tentunya, saling mengingatkan. Pertemanan di dunia online bisa jadi sebuah pertemanan yang bisa saling mengingatkan ya Ustadz ya. Kita ketemu jadi teman di online gitu kan, di channel YouTube, di channel Instagram dan lain sebagainya. Kemudian suatu saat mungkin kita berharap podcast ini bisa semakin bermanfaat, tidak cuma bertemu di dunia online tentunya, kita berharap bisa bertemu di dunia offline juga. Insya Allah seperti itu. Jazakumullah khairan Ustadz. Semoga Allah jaga Ustadz sekeluarga. Amin. Sehat-sehat selalu. Amin, amin. Senantiasa istiqomah untuk terus mengingatkan kami-kami ini yang masih awam. Amin, insyaallah. Masya Allah. Jazakallah khair. Wa'alaikum Ustadz. Insya Allah kami ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang senantiasa setia melihat, menonton setiap episode kita. Dan kita akan berupaya sebaik mungkin. Kita juga terus terbuka dengan masukan dan saran dari antum-antum semuanya. Okay? Kita tutup serial podcast pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin kami tutup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.